Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Cendeni Angistiasih, biasanya dipanggil Cendeni. Di sini saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar kognitif yang telah dikembangkan oleh Jerome Bruner. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Jadi kami ini dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama ada Luciati Aini, NIM 021. Yang kedua ada saya sendiri, Cenani Angistiasih, NIM 029. Kemudian yang terakhir ada Indana Zulfa, NIM 035. Kami dari kelas Pendidikan Biologi A 2020, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih yang akan kami bahas di kesempatan pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip belajar kognitif, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran perspektif, kemudian yang terakhir ada prosedur perkembangan belajar kognitif. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian. Jadi, James Brunner itu mengatakan bahwa belajar itu terjadi lebih ditentukan berdasarkan cara seseorang mengatur pesan atau informasi, bukan ditentukan oleh umurnya. Nah, menurut James Brunner ini, teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Brunner itu memandang motivasi itu sebagai kekuatan internal dalam proses belajar. Nah, belajar itu adalah tujuan langsung, proses mengalami dan menemukan pengetahuan. Pandangan lain Brunner yang harus digarisbawahi itu adalah dunia model. Melalui model, seseorang itu dapat meramalkan, melakukan intrapolasi, serta ekstrapolasi pengetahuan lebih lanjut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu intrapolasi dan ekstrapolasi. Intrapolasi itu adalah mencari posisi melalui penerapan pengetahuan baru, sedangkan ekstrapolasi itu mencari bentuk lain dari informasi yang diberikan. Pengetahuan itu bukan semata-mata refleksi pesan dari luar, tetapi juga sebuah ide atau konstruksi model yang dapat menjelaskan gejala peristiwa dunia luar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indana. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan proses belajar. Tahapan proses belajar ada 3, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Tahap transformasi, bahwasanya setiap pelajaran kita memperoleh informasi. Ada yang menambah pengetahuan, ada yang memperhalus dan memperdalam pengetahuan, dan ada pula yang bertentangan dengan pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya. Yang kedua adalah tahap transformasi, bahwasanya dengan menganalisa berbagai informasi yang dipelajari, kemudian mengubah dan mentransformasikannya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih abstrak atau konseptual, sehingga menjadikannya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, bahwasanya diri sendirilah yang menilai sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh dan ditransformasikan untuk digunakan memahami gejala-gejala lain atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Next, menurut Brunner, pertumbuhan kognitif atau pendewasaan intelektual adalah bertambahnya respon-respon yang terkarakterisasikan dari hakikat yang terkandung dalam simulasi. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan akan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dalam teorinya, Brunner juga mengatakan bahwa mengemukakan pujian atau memberi hadiah dan hukuman perlu dipikirkan cara penggunaannya dalam proses belajar mengajar,
Sebab Brunner mengakui bahwa suatu ketika hadiah ekstrinsik bisa berubah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik. Next. Memasuki subbab berikutnya yaitu prinsip-prinsip belajar kognitif. Prinsip-prinsip belajar kognitif ada 7. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda kognitif. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman dan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi belajar disusun dengan menggunakan pola dan logika tertentu, dari sederhana ke yang kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah pembelajaran perspektif. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaklit, ikonik, sampai ke simbolik. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya adalah prosedur pengembangan. Prosedur perkembangan belajar kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Yang kedua, perkembangan intelektual bergantung pada sistem penyimpanan yang digunakan oleh anak untuk mengingat objek-objek, kejadian, dan pengalaman. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada diri orang lain, melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa adalah alat komunikasi antar manusia. Yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dan dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Next. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mode representasi enaktif. Apa itu? Artinya adalah pertumbuhan intelektualnya ditandai oleh aktivitas atau tindakan. Anak belajar melalui kontak langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada mode representasi ikonik, yang artinya anak menggunakan semacam icon atau gambaran mental tentang objek untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan pemahamannya mengenai dunia. Dan yang ketiga ada representasi simbolik, yang artinya anak merumuskan sistem simbolik yang paling efisien, yaitu bahasa.
Next. Kemudian ada tambahan, menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda, yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada Jendani. Baik, terima kasih untuk Indana dan Luciati Aini. Selanjutnya ini ada daftar rujukan yang kami gunakan untuk mencari materi mengenai teori kognitif ini. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.